Sinta Silitongan 51.3185.9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keluasan dan kedalaman mengenai hukum Newton dalam pelajaran kurikulum fisika SMA. Dan ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai analisis materi hukum Newton, yaitu dengan tujuan pembelajaran yaitu mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan pengajian, dan contoh penerapan, serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan belajar materi hukum Newton. Selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA, yaitu kedalamannya yaitu kedalaman materi, rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail atau lebih dalam. Sedangkan keluasannya yaitu keluasan materi, ruang lingkup atau cangkupan materi yang dibebankan pada KD dan jenjang tertentu, yaitu dia dalam keadaan luas. Selanjutnya itu kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Sebetulnya KD fisika di dalam SMA-nya ya, itu pada 3.7.2 yaitu mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 1 Newton atau hukum inersial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pada 3.7.3 yaitu mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pada 3.7.5 yaitu mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya materinya yaitu hukum Newton yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Selanjutnya itu urutan pengujian materi hukum Newton. Pada hukum Newton tentang di sini kita akan melakukan untuk hukum Newton mengenai gerak, yaitu terbagi atas. Hukum 1 Newton yaitu persamaannya jika sigma F sama dengan 0 maka benda diam atau bergerak lurus berurutan. Menuju contohnya penerapannya yaitu mobil bergerak lurus di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan. Sedangkan hukum 2 Newton yaitu persamaannya yaitu sigma F sama dengan M kali A, dengan M sama dengan massa, A sama dengan percepatan. Contohnya yaitu percepatan pada kereta luncur. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Persamaannya yaitu sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Contohnya itu mendorong roket atau seperti kita mengendarakan kuda. Selanjutnya penjelasan mengenai hukum Newton. Hukum Newton 1 yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Rumusnya itu benda diam pada gaya ini yaitu sama dengan sigma F sama dengan 0, yaitu benda bergerak dengan kecepatan tetap seperti kita di saat kita di dalam mobil ketika mobil tidak bergerak, dan seperti lain seperti ketika mobil bergerak yang dikendalikan oleh manusia maka akan terjadinya pergerakan. Selanjutnya contohnya yaitu seperti benda diam seperti pada gambar, yaitu pada gambar benda yang diam dengan massa 8 kg, yaitu dengan kita ketahui bahwa gravitasinya menggunakan 10 meter per sekon. Dan yang ditanya bagaimana kita mencari V, yaitu penyelesaiannya itu pada jawaban di atas ini. V sama dengan M kali G sama dengan yang kita ketahui, M sama dengan 8 kg, G sama dengan 10. Tinggal kita jumlahkan dan hasilnya 80 Newton. Selanjutnya hukum 2 Newton yaitu semakin besar gaya yang bekerja di suatu benda semakin besar kecepatannya, tetapi semakin besar massa benda semakin besar pula perlambatannya. Seperti yang kita tahu rumusnya sigma F sama dengan M kali A, seperti pada gambar yang seseorang yang mendorong mobil
warna hijau pada itu dengan mobil yang bermasa 700 kg, seseorang ini akan lebih cepat mendorongnya dibandingkan dengan seseorang yang mendorong mobil yang pada gambar warna merah ini, karena mobilnya yang bermasa 2600 kg lebih berat, sehingga kekuatan kita untuk mendorong lebih lambat. Jadi sesuai dengan rumus yang di atas, bahwa semakin besar massa benda, semakin besar pula perlambatannya kita lakukan. Selanjutnya, hukum 3 Newton, yaitu setiap aksi akan selalu menimbulkan yang namanya reaksi. Ketika sebuah benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, dengan sebaliknya, benda kedua akan menimbulkan gaya dari benda pertama secara berlawanan, yaitu dengan rumusnya sigma F aksi sama dengan sigma X reaksi. Seperti contohnya kita menggunakan atau memacu kuda seperti itu. Maka ketika kita melakukan aksi seperti kita menarik tali yang ada pada kuda tersebut, kuda akan melakukan reaksi, dia akan ikut berjalan tapi sesuai dengan aturan pergerakan yang telah kita lakukan. Demikian presentasi PPT saya mengenai materi hukum Newton. Semoga dengan penyampaian materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.